Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Salsabila Haris dengan NIM L0212210005. Baik, saya akan memaparkan mengenai penelitian saya yang berjudul Analisis Parameter Fisika dan Kimia pada Kualitas Air Sungai Malili di Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya yaitu latar belakang. Adapun latar belakangnya, air merupakan sumber daya yang penting bagi semua makhluk hidup, terutama melalui sungai yang digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti pertanian, industri, dan rumah tangga. Namun, sungai sering terancam oleh aktivitas manusia yang merusak lingkungan. Nah, Kecamatan Malili di Kabupaten Luwu Timur yang memiliki potensi pertambangan termasuk nikel, namun mengalami masalah pencemaran sungai. Sungai Malili menjadi keruh dengan perubahan warna air dan limbah potongan pohon yang diduga disebabkan oleh limbah pertambangan dan hujan deras. Pemantauan kualitas air sungai penting untuk mengidentifikasi dampak pencemaran, mengukur peningkatan kualitas lingkungan, dan mendukung kebijakan pengelolaan air. Analisis parameter biologi, fisika, dan kimia sesuai peraturan pemerintah yang diperlukan untuk menentukan standar baku mutu air sungai. Selanjutnya yaitu tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta memahami prosedur pengukuran parameter kualitas air seperti kadar suhu, kecerahan, pH, DO, nitrat, dan fosfat. Selanjutnya yaitu kegunaan. Kegunaan dari pelaksanaan penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi terkait kualitas air di Sungai Malili sehingga dapat menentukan bentuk pencegahan dan pengelolaan terhadap pencemaran yang terjadi. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu pengertian sungai. Sungai adalah saluran air alami atau buatan yang mengalir dari hulu ke muara, memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, tetapi juga rentan terhadap pencemaran akibat aktivitas manusia. Selanjutnya yaitu standar baku mutu. Melindungi sumber daya air penting untuk kesehatan masyarakat dan ekosistem. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 menetapkan standar kualitas air berdasarkan peruntukannya. Standar ini mengatur batas aman parameter kimia, biologi, dan fisika untuk mencegah zat berbahaya dan menjaga kesehatan lingkungan. Air mempengaruhi kualitas ekosistem melalui suhu dan kadar oksigen terlarut. Tinjauan pustaka yang selanjutnya yaitu mengenai parameter kimia dan fisika. Yang pertama, parameter fisika. Yang pertama itu ada suhu. Suhu didefinisikan sebagai besaran fisika yang sama di antara dua atau lebih benda yang berada dalam keadaan kesetimbangan termal. Yang kedua yaitu kecerahan. Kecerahan merupakan kemampuan cahaya untuk menembus kedalaman laut. Nilai kecerahan air di perairan ini masih di atas baku mutu air yaitu lebih dari 5 meter. Menurut Kepmen LH nomor 51/2004. Selanjutnya yaitu parameter kimia. Yang pertama yaitu derajat keasaman atau pH, merupakan ukuran yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan suatu zat larutan atau benda dalam bentuk angka. pH normal bernilai 7, jika nilai pH lebih besar dari 7, zat tersebut bersifat basa, sedangkan jika pH kurang dari 7, maka zat tersebut bersifat asam. Selanjutnya yaitu oksigen terlarut atau dissolved oksigen, merupakan konsentrasi oksigen yang terdapat dalam air. Menurut PPRI nomor 22 tahun 2021 kelas 3, standar baku mutu DO di suatu perairan adalah 3 mg per liter. Selanjutnya yaitu fosfat.
Fosfat merupakan unsur hara yang penting yang dibutuhkan tumbuhan tingkat tinggi dan alga untuk pertumbuhan dan produktivitas di badan air. Adapun baku mutu fosfat dalam air didasarkan pada tahun 2021 kelas 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 22 yaitu 0,1 mg per liter. Dan yang terakhir yaitu nitrat. Nitrat merupakan senyawa nitrogen terpenting dalam badan air dan juga merupakan nutrisi utama bagi pertumbuhan tanaman air dan alga. Standar baku mutu nitrat di perairan menurut PPRI nomor 22 tahun 2021 kelas 3 adalah 6 sampai 9. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, waktu dan lokasi. Pengukuran kualitas air seperti kecerahan, suhu, pH, dan oksigen terlarut dilaksanakan pada pukul 9 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Penelitian dilakukan di Sungai Malili, Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dan selanjutnya dilakukan pengukuran kadar fosfat dan nitrat dilakukan di Laboratorium Kualitas Air Departemen Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Yang pertama parameter fisika, yaitu suhu dan kecerahan. Selanjutnya parameter kimia, yaitu derajat keasaman atau pH, oksigen terlarut atau DO, fosfat, dan nitrat. Baik, yang selanjutnya yaitu metode sampling. Adapun metode samplingnya yaitu pengambilan sampel air sungai di sungai dilakukan menggunakan metode purposive sampling. Sampel air diambil pada 3 stasiun. Selanjutnya alat dan bahan. Alat yang digunakan antara lain yang pertama termometer air, pH meter, Secedix, botol BOD terang, tisu, selotip kertas, ATK, pulpen OHP, dan kertas laminating, tali 5 meter, meteran kain, pelampung, handphone, dan waterproof case, dan yang terakhir cool box. Adapun bahannya yaitu sampel air sungai. Baik, yang selanjutnya yang terakhir yaitu analisis data. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data deskriptif komparatif dengan membandingkan mutu air yang didapatkan dengan peraturan pemerintah mengenai standar baku mutu air, yaitu Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2001. Baik, sekian yang dapat saya paparkan mengenai penelitian saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.